Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman semuanya. Bertemu kembali pada praktikum penginderaan jauh secara daring pada pertemuan kedua ini. Pada pertemuan kedua ini kita akan belajar terkait dengan komposisi citra dan juga koreksi sistem koordinat ya teman-teman semuanya, bahwa kita nantinya akan belajar terkait dengan menggabungkan beberapa saluran citra dengan komposisi citra, kemudian kita dapat memperbaiki sistem koordinat citra yang sebelumnya masih belum koreksinya masih belum sesuai dengan daerah kajian kita gitu ya. Oke, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita bisa membuka project data yang kemarin sudah kita simpan dalam ArcGIS kemarin ya. Klik praktikum 1, klik 2 kali MSD ini, praktikum 1 ini akan muncul software ArcGIS ya, yang kemarin sudah kita lakukan. Kita tunggu nantinya akan muncul halaman kerja yang sudah kita gunakan pada praktikum pertama. Oke, setelah tampilan muncul akan terbuka seperti ini, seperti yang kemarin sudah kita lakukan pada praktikum pertama. Praktikum kedua ini kita akan lakukan komposisi citra ya. Komposisi citra yaitu dengan cara misalnya kita bisa melihat bahwa ada beberapa citra yang sudah ada di sini. Kita akan lakukan komposisi citra. Oke, kita bisa caranya dengan kita buka ArcToolbox. Kita tunggu dulu untuk pertama kali muncul di sini. Nah, sudah muncul, kemudian kita pilih Data Management Tool ya. Klik di sini, kemudian kita pilih raster. Oke, kemudian kita pilih raster processing dan kita pilih composite band. Oke, kita ulangi lagi ArcToolbox, data management tool, selanjutnya kita pilih raster dan kemudian raster processing dan composite band. Klik 2 kali pada composite band tadi. Oke, akan muncul halaman lembar composite band ya untuk proses ya. Kemudian kita masukkan input raster. Ada beberapa citra yang tampil di layer tadi akan muncul di sini ya. Kita masukkan bin 1. Oke, mungkin untuk pertama-tama agak berat ya untuk memasukkan data ini, tapi nantinya selanjutnya akan lancar nantinya. Nah, sudah masuk, kemudian band 2, kita pilih band 2, kemudian kita pilih band 3, kemudian kita pilih band 4. Di sini semua band 5 sesuai dengan urutan, band 6, kemudian kita sampai band 7. Kita sampai band 7 aja karena band 8 merupakan band pankromatik dengan resolusi berbeda dengan yang lain, yaitu 15 meter gitu ya. Untuk nilai-nilai pixelnya 15 meter kali 15 meter. Selanjutnya kita akan menyimpan raster tersebut, citra tersebut untuk baru kita di direktori kita. Misalnya tadi yang sudah kita buat sebelumnya ada citra Landsat, misalnya saya cari dulu yang di citra Landsat tadi. Nah, kemudian klik OK saja. Nah, di sini kita simpan. Misalnya kita bisa buat folder baru, misalnya komposit ya, komposit citra gitu, komposit citra. Oke. Nah, ini kalau double gini bisa diulang dulu, refresh dulu. Nah, akan ada komposit citra, kemudian kita berikan namanya ya, teman-teman semuanya. Berupa misalnya composite underscore, diusahakan namanya gabung gitu ya teman-teman semuanya.
L8 misalnya tahun 2019 bulan 1 tanggal 4 gitu ya. Kemudian jangan lupa juga kita pakai TIFF ya untuk format data tadi itu TIFF gitu. Kita bisa save. Nah, akan tampil seperti ini, semuanya sudah kita masukkan semua, kemudian kita klik OK. Nah, tunggu prosesnya. Di bawah ini tersedia bentuk bola bumi yang berputar gitu ya, tandanya sedang melakukan processing data. Nah, mungkin prosesnya, setiap proses itu memerlukan waktu yang agak lama gitu ya teman-teman semuanya. Nanti yang akan menghasilkan citra baru untuk proses ini. Silahkan ditunggu sampai proses tersebut selesai tanpa ada intervensi gitu ya teman-teman semuanya. Nah, prosesnya akhirnya selesai juga ya teman-teman semuanya. Akan muncul di bawah ini kota notifikasi dengan tanda centang dengan angka tanda prosesnya composite band gitu ya. Dan citra yang akan terkomposit juga akan muncul secara otomatis di layar kita. Di sini tertulis layar komposit 8 2019 0104 gitu ya. Di sini oke. Kita bisa close as toolbox ya. Kita bisa melihat tampilannya agak berwarna gitu ya. Untuk melakukan komposit kita bisa lakukan komposit dengan cara kombinasi band dengan cara klik kanan. Misalnya kita coba properties, kemudian ada di sini simbologi ya. Di sini kita ada simbologi, kemudian kita bisa pilih di sini ada channelnya, beberapa channel, karena tampilan yang bisa kita lihat itu adalah RGB ya, red green blue. Warnanya misalnya natural bisa pada tabel di modul 432 gitu ya, sesuai dengan RGB ya. Kita klik OK. Nah, akan terlihat tampilan sesuai natural color atau warna
asli dari citra tersebut, karena warna sesuai dengan tampilan mata kita gitu ya. Nah, kita bisa lihat-lihat. Dan apabila kita ingin misalnya menggunakan false scalar gitu ya, kita bisa ulangi lagi, yaitu lakukan properti simbologi, misalnya 764 gitu ya, sesuai dengan tabel tersebut. Oke, nah tampilannya akan berubah juga di sini sesuai warnanya. Oke, yang di ini kita close saja, ini tidak mengganggu untuk tampilannya. Oke, kita ingin melihat untuk warna infrared vegetasi, misalnya kita bisa pakai 543 gitu ya, 43. Oke, nah akan muncul warna-warna vegetasi dominasi yang warna merah gitu ya untuk aplikasi-aplikasi. Nah, untuk kombinasi ini untuk bisa kita tampilkan beberapa kombinasi warna yang sudah ditetapkan, dan juga bisa teman-teman bisa mencoba kombinasi-kombinasi tersebut dengan beberapa kombinasi yang sudah ada pada modul ya. Nah, komposit ini merupakan hasil komposit dari yang pada praktikum 2 ini. Silakan teman-teman melampirkan laporan dengan foto untuk masing-masing komposit gitu ya. Misalnya ada 3 komposit, silakan berfoto bersama dengan 3 komposit tersebut. Oke, praktikum selanjutnya yaitu kita akan melakukan koreksi sistem koordinat ya teman-teman semuanya, bahwa koordinat ini masih 50N ya rata-rata semuanya. Bisa dicek pada klik kanan properties, kemudian pilih source-nya di sini, kita lihat di bawahnya terlihat 50N masih. Kita akan rubah ini menjadi 50S teman-teman semuanya. Oke, dengan caranya kita klik Ars Toolbox lagi, kemudian pilih Data Management Tool lagi, kita ulangi lagi Data Management Tool, kemudian pilih Projection and Transformation, kemudian pilih Raster, kemudian pilih Project Raster. Oke, kita ulangi lagi Ars Toolbox Data Management Tool, kemudian project and transformation raster, kemudian project raster. Klik 2 kali pada project raster ini. Oke. Nah, akan muncul lembar kerja baru, yaitu lembar kerja project raster. Kita pilih yang sudah kita komposit tadi, komposit ya, pada inputnya. Kemudian di sini ada 50N yang masih ya. Kemudian pilih outputnya sesuai nama kita apa yang kita berikan pada direktori kita sesuai dengan nama. Misalnya tadi sudah ada komposit gitu ya, kita tambahkan aja namanya, kita klik aja, kemudian kita tambahkan pakai underscore, kemudian kita 50S gitu aja, kemudian 50S di sini. Selanjutnya kita pilih save gitu ya. Oke. Nah, kemudian outputnya kita pilih juga, outputnya kita pilih projection, kemudian 50 projection coordinate system UTM, kemudian WGS 84 shorten ini, kemudian sama seperti tadi kita pilih 50S. Oke, kemudian kita pilih oke. Berarti kita pilih ulangi lagi UTM, kemudian pilih WGS 84, kemudian shorten, nah kemudian kita pilih 50S. Oke, setelah itu kita klik oke aja semuanya. Nah, setelah ini selanjutnya yaitu kita langsung oke aja, langsung oke ya teman-teman. Kita pilih oke. Nah, proses akan berjalan sesuai dengan pemrosesan yang kita lakukan seperti project raster di bawah ini. Semua akan berjalan, tunggu sampai proses tersebut selesai dilakukan. Oke.
Nah, setelah akhirnya selesai juga proses yang kita lakukan, akan muncul kotak dialog di sini, yaitu project raster. Nah, kemudian akan muncul di sini komposit tersebut akan muncul ya di sini citranya. Kita bisa close saja semuanya. Kita bisa melihat bahwa apakah sudah sesuai dengan 50S atau belum. Klik properties, kemudian kita pilih source. Nah, di sini akan sudah berubah ya 50S semuanya, koordinatnya, koordinat sistemnya. Oke. Oke. Kemudian kita klik OK. Mungkin selanjutnya kita bisa simpan praktikum ini semuanya bisa kita remove dulu semuanya, klik kanan remove gitu ya, karena ini sudah tidak kita gunakan lagi karena sudah kita gunakan komposit dan juga sudah kita lakukan koreksi sistem koordinatnya. Jadi kita remove semuanya, kemudian kita bisa simpan kembali. Misalnya kita remove juga, kemudian kita simpan untuk praktikum kedua ini ya, untuk nantinya digunakan praktikum selanjutnya. Kita praktikum 2 gitu, praktikum 2. Oke. Kemudian kita save. Nah, otomatis akan tersimpan nantinya dan kita akan gunakan praktikum pada selanjutnya. Ini bisa kita close. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi pada praktikum ketiga nanti untuk melanjutkan praktikum kita. Jangan lupa laporan praktikumnya ya teman-teman semuanya, terkait dengan komposit citra dan juga dengan koreksi sistem koordinat. Oke, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.